Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta. Aslinya sebentar lagi saya jualan bubur ayam. Jadi kita bahas ini ya, betapa susahnya cari uang untuk anak-anak kita, ponakan-ponakan kita dan cucu-cucu kita ya. Kita nggak usah mikirin Prabowo ya, yang meninjau pagar laut yang 30 km, dan nggak usah bahas rencana Donald Trump untuk merelokasi 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia. Emang nggak pusing Indonesia didatengin 2 juta orang Palestina? Kerjaannya bagaimana? Orang Indonesia yang kerjaannya susah, anak-anak muda di sini maksudnya nggak tahu di tempat bapak ibu ya, mungkin gampang. Di sini anak-anak SMA masuk kerja susah, begitu kerja jadi OB kan, itu ngepel di gedung-gedung atau ya begitulah ya. Bukannya merendahkan pekerjaan office boy, tapi itu yang tersedia ya. Dan sekarang saya mau menawarkan kemungkinan cari cuan lewat HP ya, yang dilupakan banyak anak muda ya. Nggak usah mikirin Prabowo, nggak usah mikirin politik, mikirin cari cuan, cari uang lewat HP. Misalnya bagaimana menghidupkan YouTube Short, itu duitnya banyak juga YouTube Short itu ya. Ya belajarlah sama ahlinya yang sudah dapat golden play button ya. Meskipun namanya Gio Maulana, subscribernya baru 18.000 ya. 18.000, jauh sama Sanjay Jolali 424.000 ya. Tapi anak muda ini sudah punya uang puluhan juta setiap bulannya ya, lewat YouTube Short. Di samping dia juga bikin YouTube panjang. YouTube Short tuh maksudnya bikinnya cuman 58 detik ya. Nah itu belajar, itu kemungkinan cari uang ya. Ya kalau tiap pagi seperti anak muda, sebagian anak muda sini habis subuh pulang mancing dari danau, dari Isya, coba sepanjang malam, bukannya istirahat malah mancing. Ya habis mancing tidur ya, misal begitu ya, kan ada tuh sebagian ya nggak mikirkan masa depannya, nggak mikirkan cari uangnya, nggak pengen mereka itu berkeluarga, dan itu pekerjaan memang susah. Ya gimana nggak susah? Ijazah SMP nggak ada, ijazah SMA nggak ada, itu orang dalam nggak ada, ordal. Ya peluang satu-satunya kita lewat TikTok misalnya. Saya juga sedang belajar TikTok ya. TikTok itu bisa menghasilkan uang, kita menjadi afiliator ya. Belajar dari Berto ya, ada bukunya itu, atau belajar dari live streaming mereka, dari Berto, dari Hendra, dari Kamseng, dari Haris Jenggot, dari Adli, banyak itu ya. Bagaimana itu mengelola atau menghasilkan uang, menghasilkan cuan, menghasilkan duit lewat lewat TikTok, menjadi afiliator ya, nggak perlu hanya menjualkan barang orang kita dapat komisinya, hanya bikin video-video pendek ya, sekitar 15 detik, 30 detik atau 58 detik gitu. Itu kurang dari 1 menit itu dapat uang ya. Saya baru mulai belajar udah dapat duit 4.250 ya, dari komisi produk buku tipis yang terjual rupanya 2 biji. Jadi lewat keranjang kuning itu ya. Jadi bikinlah video yang konsisten. Kalau menurut Berto nggak apa-apa kita malas tapi konsisten, itu nanti akan menghasilkan uang banyak daripada semangat tetapi nggak konsisten bikin
TikToknya itu, video FT, video TikTok ya. Syukur-syukur sampai bisa FYP itu kan, itu bagus juga itu. Jadi belajarlah dari ahlinya. Terus kalau YouTube Short itu nanti juga dapat uang, di samping dia ada lewat AdSense, tapi juga lewat Shopee ya, Shopee affiliate Shopee ya, affiliate Shopee. Saya juga nggak tahu, tapi mau coba saya pelajari. Kemudian dari apa lagi? Iya, dari YouTube ya. YouTube ya tentu kan niche marketnya itu apa? Apakah mau membahas tentang makanan? Apakah membahas tentang tutorial YouTube? Apakah mau membahas tentang politik? Apakah mau membahas tentang mancing seperti Gondrong Labanan, seorang tukang bakso, dan sekarang meskipun ijazahnya SD, sekarang dia keliling Indonesia dengan konten mancing ya tuh. Dicek aja dia punya 2 channel tuh, penghasilnya bisa 50 juta minimal sebulan ya, minimal itu ya. Dicek Gondrong Labanan itu nggak usah pakai ijazah, hanya modal HP ya kan. Terus kemudian ya Gondrong Labanan ya, itu yang sangat fenomenal ya tentang mancing ya. Jadi mancing itu coba di YouTube kan ya, jangan hanya sekedar hobi tidak menghasilkan uang ya kan, karena uang itu perlu juga ya, meskipun uang itu nggak dibawa mati, tapi kan uang bisa buat beramal, dan amalnya itu yang membawa atau yang mengantarkan kita ke kuburan atau menemani kita kuburan. Amal-amal soleh yang kita buat pakai uang, misal dengan infaknya ya kan, dengan ngasih makan orang, dengan membelikan sesuatu orang, kan semuanya pakai uang. Nah, uang itu kan perlu dicari, cuan itu lewat HP dicarinya ya kan, lewat YouTube Short, lewat YouTube panjang, lewat TikTok, lewat afiliator yang menjadi afiliator gitu. Dan itu apalagi kemudian dari ada teman Pak Hendy namanya, pensiunan dari BRI di Sukabumi, datang ke sini, dia ngasih tahu sekarang FB Pro itu bisa menjadi cara untuk cari uang, terutama foto-foto yang dimuat di Facebook Pro katanya. Saya juga nggak tahu, tapi nanti kita coba pelajari ya. Jadi belajarlah ya, kembali mengaktifkan HP. Semua rata-rata kita punya HP kan, dan HP itu kadang-kadang hanya untuk men-scroll TikTok dan juga melihat YouTube lama-lama sambil rebahan, sambil berbaring. Tapi coba bikinlah video-video short atau video panjang atau video TikTok yang disebut VT itu ya. Itu semua sudah sebuah peluang untuk mencari uang, untuk kalau mencari pekerjaan juga nggak ada masalah ya. Sambil bekerja, sambil membuat VT, membuat TikTok, membuat YouTube Short itu nggak masalah. Nanti kalau penghasilannya lewat HP tadi, lewat media, lewat platform tadi, platform menjadi afiliator, menjadi YouTuber, menjadi TikTokers, dan juga mendapatkan uang dari YouTube Short, baru nanti ditinggalkan pekerjaan yang hanya ya betul, hanya UMR, upah minimum regional, yang nggak mencukupi ya untuk hidup yang lebih sejahtera. Harus berjuta-juta penghasilannya sebulan ya, 10 juta, 20 juta minimal sebulan, itu lebih membahagiakan, dan itu bisa dipakai, caranya dijalani dengan belajar terus. Yang penting meskipun malas, kata Berto itu ya, yang penting konsisten ya. Dan dia sudah menjadi miliarder, karena Berto maksudnya salah satu contoh aja, itu sudah menjadi miliarder lewat menjadi afiliator di TikTok ya. Berto Saksono Jati namanya. Ya banyak lagi yang sukses, seperti Haris Jenggot, seperti Adli, seperti Leo Giovanni, seperti siapa lagi itu, Hendra. Banyak mereka juga di samping melakukan menjadi afiliator, mereka juga menulis buku
buku pengalaman mereka menjadi tiktokers ya, dan mereka kemudian menjual buku karya-karya mereka sendiri lewat TikTok juga. Nah, ini satu cara ya, barangkali ada gunanya sebelum saya jualan bubur. Kalau saya jualan bubur itu sebagai cara untuk melatih supaya kesombongan itu tidak merajalela. Apa yang disombongkan ketika saya dorong gerobak di kampung ini, nggak ada lagi yang bisa disombongkan. Dan ini latihan semacam spiritual exercise ya, yang diajarkan oleh ulama besar abad ke-13, yaitu Imam Al-Ghazali ya. Jadi untuk menghancurkan kesombongan itu dua caranya, yaitu secara ilmiah, secara akademik. Kita harus mempunyai mindset, mempunyai satu pencerahan bahwa ilmu, kegantengan, kecantikan semua dari Allah, harta dari Allah, nggak ada yang milik kita. Oleh karena itu nggak ada hak kita untuk sombong, karena semua adalah anugerah Allah, termasuk ilmu, pengetahuan. Dan untuk latihannya, kata Imam Ghazali, untuk menghilangkan rasa sombong atau ujub itu, dan ujub dan sombong berbeda, tapi nanti di lain kesempatan kita bahas. Itu angkutlah katanya sekarung gandum di tengah-tengah keramaian. Dan itu saya modifikasi, doronglah gerobak di tengah keramaian untuk menghilangkan kesombongan. Dan saya dapat uang dari sini ya lumayan ya, sampai bikin bubur dari jam 6 jualan sampai jam 9 itu 100 sampai 150 ribu cukup untuk seorang tua. Dengan pekerjaan yang hanya 3 jam. Selebihnya kita bikin YouTube short, kita bikin video panjang seperti ini pagi-pagi ini jam 5 kita bikin video ya, sebelum kita upload di pesantren Jolali sebelum kita berangkatnya. Dan juga kita bikin VT ya. TikTok saya adalah Yudi Pramuko, itu followersnya 7.000. Yang satu Aki Yudi Parung, followersnya baru 55 ya. Dan saya sekarang ingin menghidupkan YouTube short lagi, dan juga TikTok ya, sebagai afiliator. Satu cara untuk mencari uang, meskipun usia saya hari ini, hari Rabu ini tanggal 21 ya, 22, yaitu umur saya 63 tahun, lebih 4 bulan, lebih 24 hari. Selamat berjuang, selamat mencari cuan melalui HP masing-masing di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.